Karena ketika kita memohon kepada Allah itu sudah menjadi niat. Jelas kan? Tapi kalau kita cuma niat, kitanya yang niat, tetapi Allahnya jadi hilang. Jelas? Jelas Pak? Itu makrifat pertama itu. La maujuda illallah itu. Jelas Pak Ustaz? Jadi sebelum kita mengucapkan iyyaka na'budu di Al-Fatihah itu apa dulu? Bismillah dulu, kemudian alhamdulillah dulu. Baru kan kalau kita sudah sadar, ya Allah salatkan kami, ini teh salat teh kehendakmu. Makanya pas nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, bukan saya yang terpuji, Allah yang terpuji, karena Allah lah yang telah menyolatkan aku. Baru ke ayat kedua, kata Allah ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Ya, nanti pembahasan itu ya. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Berangkatnya dari apa dulu? Sadar diri dulu. Baru kita akan benar-benar memuji. Kita tidak pernah benar-benar memuji itu karena kita tidak pernah sadar diri. Makanya jarang benar-benar memuji. Kita jarang bisa mengucapkan alhamdulillah dengan benar itu karena kita tidak pernah sadar diri. Nih merasa sholat teh benang sorangan, mencek Sundanya. Kebiasaan pengajiannya pakai bahasa Sunda jadi gini. Tetap aja merasa bahwa sholat itu boleh perbuatan kita sendiri, hasil perbuatan kita sendiri. Nggak tahu kalau seandainya Allah itu tidak mensolatkan kita. Makanya pas masuk sholat, ya Allah sholatkan aku, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar dalam hati, ya Allah sholatkan kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus teringat Ar-Rahmanir-Rahim. Ini teh kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita, menghendaki kita sampai bisa sholat. Itu Pak Ustadz mungkin dari saya, salah satunya. Itu cara untuk salah satu cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Terima kasih Pak Ustadz. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin depan semakin hari kita terus mempelajari Fatihah ini, karena sama-sama kita ketahui Fatihah ini merupakan salah satu sempurna salawat dari Ustaz. Mungkin itu saja. Silakan. Ada yang nanya juga? Pertanyaan lagi? Cukup ini. Datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, terkait tadi bahwasanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tindakan dan gerak kita. Misalkan ini ketika kita meninggalkan sholat misalkan, atau melakukan sesuatu hal yang tidak pantas, apakah itu memang menggerakkan atau ada hal lain gitu? Terus yang kedua, kita terkait masalah ilmu ma'rifat ini kan bagi saya sesuatu yang luar biasa. Di sini ada kajian seperti kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan apa? Kan selama ini yang kita ketahui adalah secara umum ketika kita bermasyarakat adalah pelajaran banyak syariat. Syariat, ya. Itu yang lebih didahulukan syariat. Nah ini tiba-tiba langsung ke ma'rifat gitu. Kan dari syariat, hakikat, ma'rifat gitu. Kan 4 tingkatan dilewati Mas. Ya. Dan selama ini yang saya ketahui adalah tahapannya itu Mas. Dari syariat itu. Syariat, aduh. Nah ini kan ini. Ya memang saya juga nggak tahu apakah memang karena memang pola
yang kita dahulukan dari syariat dulu atau yang ma'rifat dulu? Sejatinya kalau memang ma'rifat lebih diutamakan, ini luar biasa besar. Kejayaan Islam itu tanpa dipersatukan itu aja ya. Nah, kontradiksi ini juga bosan. Karena kan yang tadi ketika kita meyakini bahwasanya semua yang dilakukan Allah, yang dikhawatirkan adalah ketika ada orang berpandangan, saya bukan aja, toh nanti ada rezeki di rumah, gitu. Jadi tanpa ada usaha sebesar. Nah ini korelasi juga berbeda. Jadi terusan. Ya. Untuk pertanyaan pertama mengenai tentang tadi ya kehendak Allah, gimana seandainya kita tidak sholat, ini katanya kehendak Allah. Memang itu pada hakikatnya memang kehendak Allah. Tetapi nih ya, tapi ada salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7 itu kalau tidak salah ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kalau diartikan ayat itu, sesungguhnya orang kafir sama saja, baik apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan, mereka semua tidak akan beriman. Nah, karena mereka sudah tidak punya niat untuk beriman, maka pada akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Oh, enggak kedengarannya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Jadi, kenapa Allah sampai menutup hati orang-orang kafir? Itu salah satu alasannya adalah karena orang-orang kafir tidak punya niat untuk beriman. Sekali lagi, karena tidak punya niat. Makanya karena mereka sudah tidak punya niat untuk beriman sama Allah, khatamallah. Allah pun mengunci hati mereka. Allah pun mengunci telinga mereka, mengunci pandangan mereka. Itu kan salah satunya turun kepada Huyai bin Akhtab kan. Huyai bin Akhtab itu adalah salah satu tokoh Yahudi, orang kafir Yahudi yang memang sudah mendeklarasikan diri bahwa saya tidak akan beriman kepada Muhammad dan saya akan memusuhi Muhammad. Karena dia sudah ada niat seperti itu, makanya sama Allah khatamallah. Jadi bisa jadi kita enggak taat kepada Allah itu mungkin karena kita tidak punya niat yang kuat. Jelas Pak Bu? Ada istilah ayat wa may yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami beri petunjuk. Salah satu gerbang awal untuk bersungguh-sungguh itu adalah punya niat yang kuat. Jelas Pak? Jadi Allah itu biasanya akan mengantarkan orang yang punya niat yang kuat. Yang gak punya niat yang kuat akan diantarkan juga kepada yang tidak diniatkannya gitu. Mungkin kita nih misalkan masih sering kesiangan subuh nih, itu pasti gara-gara semalamnya kita nggak pernah niat tuh. Yakin tuh, saya yakin tuh karena pas mau tidurnya nggak punya niat. Rata-rata kalau orang yang sebelum tidur itu niat, ya Allah aku niat ingin sholat subuh, atau misalkan apalagi ya Allah aku niat ingin sholat tahajud nanti di sepertiga malam terakhir, biasanya bangun tuh sama Allah dibangunin. Tapi orang yang gak pernah niat kayak gitu, ya bablas aja sampai jam 6 misalkan. Nah itu satu. Karena gak pernah diniatkan. Terus yang kedua, pertanyaan tadi itu, apakah lebih dahulu syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat? Saya tanya. Yang pertama disebarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya itu, apakah syariat zahiriyah, apakah mengajak tauhid terlebih dahulu? Tauhid terlebih dahulu. Selama berapa tahun itu tauhid terlebih dahulu?
Dalam sejarah itu Nabi Muhammad menyebarkan ketauhidan itu lebih lama daripada menyebarkan syariatnya. Berapa tahun? 12 tahun lebih. Para ulama menggenapkannya menjadi 13 tahun. Sementara menyebarkan syariat, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya itu cuma 10 tahun. Nabi itu memupuk dulu kemakrifatan di para sahabat. Makanya kalau sudah ma'rifatnya kuat, diajak sholat itu gampang. Kalau sudah ma'rifatnya kuat, diajak bersedekah itu gampang. Diajak zakat gampang, diajak puasa gampang. Sekarang dalam rukun Islam yang paling pertama itu apa dulu? Sholat dulu, syahadat dulu. Syahadat dulu, kan? Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu teh apa? Ma'rifat. Makanya syahadat itu pondasi, sholat itu tiang, zakat itu dinding, dan saum itu adalah jendela, dan haji itu adalah gentengnya. Kita bikin rumah ngedahuluin genteng gimana? Kita pengen mendirikan apa tiangnya, dek tanpa pondasi, gimana tuh tiang? Nah, didorong sedikit langsung kan ambruk, ya kan? Karena gak ada pondasi. Makanya dahulukan tuh makrifat tuh, makrifatnya terlebih dahulu. Makanya tadi awalu apa? Awalu dini marifatul lah. Agama yang paling utama itu adalah, yang paling pertama itu adalah marifat kepada Allah, atau awal wajibin alal insani marifatul ilahi bis tikoni gitu loh. Marifat kepada Allah dulu. Jadi pondasinya dulu dibikin tuh. Udah bagus, pondasi kuat, diperkuat sama zikirnya, diperkuat sama ingat kepada Allahnya, udah kuat, baru bikin tiangnya. Sholat 5 waktu. Terus sudah itu, udah bikin tiang, baru dindingnya bikin zakat. Kemudian jendela puasa. Kemudian disempurnakan pakai haji, gentengnya. Kita menganggap makrifat itu terakhir, ya salahnya kita itu di sini. Makanya banyak orang sholat awalnya getol. Getol itu apa sih? Awalnya rajin. Awalnya rajin karena ada kebutuhan. Besok saya target pengen beli mobil nih, rajin sholat. Udah kebeli mobil, udah kebeli ini, biasa lagi sih. Nah itulah masalahnya, karena kita tidak benar-benar ma'rifat tuh, gitu akibatnya salah satunya. Makanya ma'rifat itu ilmu umum. Sekali lagi, ma'rifat itu ilmu umum, bukan ilmu khusus. Kita itu memang diperintahkan sejak awal, sejak menyatakan syahadat itu, supaya kita menjadi waliullah. Supaya menjadi siapa Pak? Waliullah. Jangan menganggap waliullah itu orang-orang yang khusus, mereka saja. Tapi nih, kita nih jadikan waliullah dengan kemakrifatan itu. Ayo dong gitu. Kalau semuanya udah jadi waliullah, diajak bagaimanapun kata Allah A ya A, kata Allah B ya B, tanpa mikir lagi. Kalau sudah ma'rifatullah. Makanya kadang-kadang ada satu riwayat Sayyidina Bilal itu sendalnya sudah terdengar di surga, padahal Sayyidina Bilal itu masih hidup pada saat itu. Tapi kata Rasul, sendalnya sudah terdengar di surga. Kita mencetak Bilal nih, Bilal masa kini. Kita mencetak Abu Bakar masa kini. Di mana pondasi mereka itu adalah kemakrifatan yang kuat. Bukan cuma syariatnya saja, tapi nih makrifatnya nih. Pemuda-pemuda sekarang itu rata-rata jadi kalah itu karena mereka nggak punya makrifat, nggak pede pada akhirnya tuh. Kita kalau sudah sadar sama Allah tuh bakal pede tuh Pak. Tapi beda loh, ada pede, ada takabur, beda. Kadang beda tipis lah.
Nah itu, mau diajak bagaimanapun para pemuda, hayu. Diajak perang, hayu. Bung Tomo misalkan dulu waktu memerdekakan bangsa Indonesia, kenapa bisa berani? Karena ada Allah di dadanya. Pekik takbir di Surabaya tuh, kebayang kan? Misalkan di Sukamanah tuh, atau di Sukamanah di Tasikmalaya, kebayang santri-santri ngelawan tentara Jepang. Santri itu senjatanya juga apaan? Paling pakai sarung. Pakai apa? Pakai buat masak itu apa namanya? Kastrol tuh. Dari mana punya apa? Punya tembakan. Tapi melawan penjajah Jepang berani aja, dipimpin sama kiainya, Kiai Haji Zainal Mustafa. Maju, merdeka, merdeka, aing mawani, aya Allah. Kata kita mah, saya mah berani punya Allah. Kalian punya senjata, saya punya Allah. Orang-orang yang kayak gitu tuh Pak, yang akan dibantu sama malaikat tuh kayak gitu. Makanya orang-orang yang berzikir itu, orang-orang yang mengingat Allah itu akan disamperi atau dihampiri oleh para malaikat. Ada malaikat yang namanya itu malaikat sayarin. Itu malaikat yang selalu mencari-cari orang yang zikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah. Wah, di sana ada majelis zikir tuh, disamperin sama orang-orang malaikat-malaikat sayarin tuh, mendekat dia. Tetapi satu hal ya, malaikat sayarin itu sebagian riwayat ada yang mengatakan begini, malaikat sayarin juga bisa mencium aroma zikir yang diucapkan oleh seseorang. Kalau orang tersebut zikirnya ikhlas, tercium wangi zikirnya itu. Tapi kalau orang yang zikirnya enggak ikhlas, tidak ikhlas, tujuannya bukan ke Allahnya, bau. Makanya jangan aneh kalau banyak ada, misalkan saya pernah dengar tuh, sering dengar orang meninggal sakaratul mautnya susah, ditanya sama salah satu guru saya, sok ngamal ke naon ibu? Kalau kata kita mah, ibu suka ngamalin apa? Nggak banyak, saya mah waqiah. Tujuannya apa? Pengen kaya. Yang datangnya jin itu bukan malaikat jadinya. Malaikat sayarin bau tuh jadinya tuh. Ini teh yang dibaca ongko surat waqiah, tapi kok bau ya? Makanya jadi menjauh lagi tuh malaikat sayarin tuh. Enggak, bau, gak enak nih. Yang dekatnya jin. Nah itu. Jadi zikir itu yang ikhlas ya Pak, biar yang mendekatnya malaikat bukan jin. Nah itu. Jadi yang paling dasar itu adalah memupuk kemakrifatan, baru syariat dan seterusnya. Itu mungkin Pak ya. Alhamdulillah kita ada bersama-sama kajian baca Al-Quran diawali dengan bagian yang luar biasa. Kedua ya, Pak Puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilanjutkan lagi pertama kedua Indonesia. Allah menambah ilmu, menambah keyakinan, ya. Di antaranya ma'rifat yang paling penting bagi kita, ma'rifat Allah, ya. Ma'rifat Allah, bagaimana kajian secara luas, bagaimana kita mencapainya. Jangan kita sekedar tahu ma'rifat aja, ya. Bagaimana ma'rifat kita sesungguhnya ma'rifat sehingga kita peroleh semuanya yang kita harapkan. Kalau ada ma'rifat, artinya ma'rifat kita tahu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau kita lihat mau ngaji, kalau